Pemirsa, pesantren dan kalangan santri hingga kini masih menjadi target dari kandidat presiden untuk meraih simpati dan suara untuk kepentingan elektoral Pilpres 2024. Tak jarang masing-masing kandidat capres saling mengklaim telah mendapatkan dukungan dari pesantren setelah melakukan safari ke sejumlah pesantren yang tersebar di penjuru Nusantara. Tidak bisa dipungkiri, lingkungan pesantren selalu menjadi magnet untuk berebut dukungan di setiap ajang 5 tahunan pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Tak ayal, kini sejumlah bakal capres tak pernah surut menggelar safari politik ke pondok pesantren dengan tujuan untuk memperoleh dukungan baik dari para santri maupun para ulama pengurus pondok pesantren. Bahkan, beberapa calon presiden mengklaim siap memberikan kontribusi yang lebih baik untuk para santri dan kemajuan pesantren dalam setiap kunjungan politiknya. Langkah para bakal calon presiden yang terus bersafari ke pesantren tak lain tak bukan adalah untuk menjajaki dukungan dari basis suara Nahdlatul Ulama. Pengamat politik Ubaidillah Badrun mengatakan, Ponpes menjadi institusi dengan modal sosial yang luar biasa, sehingga diyakini menjadi elemen penting bagi setiap pasangan dalam bertarung di Pilpres 2024. Itu institusi yang sesungguhnya memiliki modal sosial yang luar biasa. Pertama karena pesantren itu sudah lama, bahkan sejak jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi karena lamanya proses kaderisasi di tubuh pesantren, ya, ada bertahun-tahun mereka turun-temurun, itu modal sosial yang jejaringnya luar biasa di seluruh Indonesia. Itu yang kemudian menyebabkan para politisi mencoba untuk masuk ke pesantren karena modal sosialnya jejaringnya yang luar biasa dimiliki oleh pesantren itu. Kemudian yang kedua, karena pesantren itu memang memiliki pola relasi antara kiai dengan santri itu masih cukup kuat kendali dari seorang kiai. Patut diakui, politisasi pesantren sebagai target dukungan para kandidat capres bisa memunculkan polarisasi di kalangan Nahdlatul Ulama. Kementerian Agama pun telah mengantisipasi hal tersebut terutama menghadapi tahun politik. Kemenak mengajak pesantren dan para santri untuk bisa lebih merawat kerukunan umat dalam memandang perbedaan politik. Jadi santri itu dengan keistiqomahannya, dengan komitmen dan konsistennya, itu punya pengalaman untuk bagaimana merawat kerukunan meskipun dalam tahun-tahun yang mungkin orang menyebut tahun politik itu serba tidak jelas. Tapi insya Allah pesantren dengan para santrinya itu memiliki perilaku yang dewasa sehingga di luar boleh ribut tapi pesantren tetap bisa berkontribusi untuk bagaimana mendamaikan. Jelang pemilu 2024 memang kalangan pesantren banyak didatangi para calon kandidat capres dan cawapres. Pihak pesantren pun tidak bisa menolak kedatangan para capres. Namun Majelis Ulama Indonesia mengajak agar para pengurus pesantren yang juga para ulama untuk tidak menjadi bagian dan tim sukses kandidat. Pasalnya, pemilu dan pilpres seharusnya mengedepankan kondisivitas daerah, termasuk persatuan dan kesatuan di kalangan santri dan pesantren, yang mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, polarisasi dan ancaman perpecahan di akar rumput pesantren bisa dihindari dan mengutamakan kepentingan umat meski berbeda pilihan politik. Tim Liputan, Metro TV. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.